Selamat datang di Galeri 13. Kali ini saya akan membahas prediksi soal tes P3K tahap 2 khususnya bidang studi bahasa Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Galeri 13. Soal pertama. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya ideolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. Konvensional, B. Unik, C. Dinamis, D. Bervariasi, E. Produktif. Jawaban yang benar adalah D. Bervariasi. Setiap anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa yaitu 1. Ideolek, yaitu ragam bahasa yang bersifat perorangan. 2. Dialek, yaitu variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. 3. Ragam, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Ragam baku dan ragam tidak baku. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa bersifat bervariasi. Soal selanjutnya. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol sosial. Jawaban yang benar adalah A. Fungsi ekspresi. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi informasi yaitu bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga maupun anggota masyarakat. 2. Fungsi ekspresi diri yaitu menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau tekanan-tekanan pembicara. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi yaitu menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. 4. Fungsi kontrol sosial yaitu berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Oleh karena itu, ketika penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya tergolong ke dalam pemakaian bahasa yang memiliki fungsi ekspresi. Soal selanjutnya. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah A. Seekor dan gajah, B. Anak dan terperangkap, C. Terperangkap dan lubang, D. Seekor dan terperangkap, E. Lubang dan besar. Jawaban yang benar adalah D. Seekor dan terperangkap. Morfem adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Morfem dapat ditemukan dengan cara melakukan pemotongan pada suatu bentuk bahasa atau kata. Contohnya, pemotongan pada kata melihat berikut. Lihat. Jika lihat dipotong lagi, li, dan het, keduanya tidak memiliki makna. Bentuk dan lihat disebut morfem. Berdasarkan proses pembentukannya, morfem terdiri atas morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu kalimat, seperti rawat, lihat, dan lain-lain. Contoh. Merawat di mana morfem bebas adalah rawat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk suatu ujaran. Contoh, ber, di, dan lain-lain. Berdasarkan tempat terikatnya, morfem terikat dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, dan gabungan awalan akhiran atau konfiks. Kata-kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar dapat diidentifikasikan dari kata-kata yang mengandung imbuhan, yaitu seekor dan terperangkap. Soal selanjutnya.
Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah: A. Ayah pergi. B. Bapakku guru. C. Sepatu baru. D. Aldo mahasiswa. E. Adik menangis. Jawaban yang benar adalah C. Sepatu baru. Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa, atau tidak memiliki ciri predikat, dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Seperti halnya dengan kata, frasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Soal selanjutnya. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna: A. Denotatif. B. Konotatif. C. Leksikal. D. Gramatikal. E. Asosiatif. Jawaban yang benar adalah B. Konotatif. Makna denotatif adalah makna dasar umum apa adanya dan tidak mencampuri nilai rasa. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Makna leksikal adalah makna kata yang seperti dalam kamus. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Soal selanjutnya. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah: A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Jawaban yang benar adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Hakikat keterampilan menyimak adalah melatih pendengaran dan daya ingat. Aspek keterampilan menyimak bertujuan agar siswa mampu menangkap, memilih, memahami, mengingat dan mengumpulkan informasi dari apa yang disimak atau didengar. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja, tetapi lebih dari itu bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang, tanda, tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca juga merupakan kegiatan berinteraksi dengan bahasa yang dikodekan dalam bentuk cetakan. Membaca merupakan aktivitas mental untuk memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. Soal selanjutnya. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia, dengan kata lain mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah: A. Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku, baik lisan maupun tertulis.
B. Peserta didik dapat menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. D. Peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. E. Peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Jawaban yang benar adalah C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman peserta didik SD. Dari tujuan tersebut jelas tergambar fungsi pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah wadah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Lulusan SD diharapkan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik di lingkungan. Konsep-konsep dan teori-teori kebahasaan belum dapat diberikan untuk peserta didik usia SD. Soal selanjutnya. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Telantar, D. Rata, E. Sakit. Jawaban yang benar adalah C. Telantar. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Pada umumnya kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata yang tidak bisa digabung dengan kata lebih dan sangat adalah kata telantar karena telantar termasuk kata kerja. Soal selanjutnya. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Jawaban yang benar adalah B. Semantik. Perhatikan fase pemerolehan bahasa anak sebagai berikut. Ani, anak berusia 9 tahun, sudah dapat berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat, juga dapat memahami konsep yang terkandung dalam kata-kata yang disampaikan guru. Oleh karena itu, Ani berada pada fase semantik. Soal selanjutnya. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasehati adik, hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk bali di pasar. Jawaban yang benar adalah C. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban adalah di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena preposisi di ditulis serangkai, seharusnya dipisah. Demikian soal dan pembahasan prediksi soal tes P3K tahap 2. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tes P3K tahap 2. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.